primer. Langsung saja. Hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 di ruang Mawar RSMH Tamrin akan dilakukan operan shift malam ke shift pagi yang akan dipimpin oleh kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan operan shift ya. Sebelum kita melakukan operan shift, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pekerjaan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah selesai berdoa, kepala ruangan menanyakan perkembangan pasien di ruang Mawar pada perawat yang dinas pada malam hari. Baik, kepada yang dinas malam silahkan dibacakan laporan perkembangan pasien kita ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melaporkan perkembangan pasien kita. Untuk ruangan 101 bed 1 ada pasien Nyonya F dengan diagnosa DHF, kondisinya masih lemas, sudah diberikan kompres dingin dan diberikan terapi obat paracetamol. Kemudian pada ruangan 101 bed 2 ada Tuan A dengan diagnosa medis demam tipoid, kondisinya masih lemas dan untuk tekanan darahnya 100/70 mmHg, suhunya 37,5 derajat Celcius. Terima kasih. Baik, di ruangan 102 bed 1 Tuan A dengan diagnosa ISPA, sekarang kondisinya sudah membaik. Pada saat ini Nyonya N sudah tidak merasa sesak lagi. Namun terkadang merasa sesak pada keadaan tertentu. Semalam kita ada pasien baru yaitu Nyonya I dengan diagnosa diare dengan kondisi pasien lemas, mukosa bibir kering, tekanan darah 90/70, RR 18 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan nadi 70 kali per menit. Sudah Bu, hanya itu saja yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Iya, baik, kita semua sudah mendengarkan laporan tentang perkembangan pasien dari yang bertugas pada malam hari. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi ya? Mohon maaf, saya ingin sedikit berdiskusi Bu. Berdasarkan laporan dari perawat yang berdinas malam, ada seorang pasien yang baru masuk pada kemarin malam yaitu Nyonya Tini, umur 28 tahun dengan diagnosa medis diare dengan TD 90/70, nadi 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, dengan keluhan pasien tampak lemas, bibir tampak kering. Karena itu pada pagi hari ini saya mau meminta pendapat dari Ibu mengenai apa saja intervensi yang cocok untuk dilakukan pada pasien tersebut. Iya Mbak, menurut saya ada beberapa intervensi yang harus diterapkan pada klien tersebut. Di antaranya, yang satu memberikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output. Karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Pertahankan istirahat baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut guna untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik ya Bu. Baik, Bu, mengenai lingkungannya apakah harus diintervensikan juga ya Bu ya? Iya, itu harus diintervensikan juga untuk memberikan kenyamanan bagi pasien dan pasien dapat terhindar dari bakteri yang menyebabkan diare. Baik Bu, untuk intervensinya bagaimana kalau kita menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, tenang, bersih, dan memberikan makanan yang berserat dengan porsi sedikit tapi sering Bu? Iya, saya setuju dengan intervensi dari Ibu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Akan segera saya buatkan perencanaan pada pasien tersebut agar segera dilaksanakan oleh perawat pelaksana.
Baik, kalau begitu silahkan dijelaskan kembali kepada perawat lainnya agar semuanya bisa paham dan dapat melakukan perencanaan yang telah dibuat dengan baik. Setelah perawat primer berdiskusi dengan kepala ruangan mengenai perencanaan yang akan diberikan, perawat primer membuat perencanaan terhadap Nyonya I, kemudian menginformasikan kepada perawat associated tentang perencanaan yang diberikan kepada Nyonya I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesepakatan antara saya dengan kepala ruang, saya sudah membuat perencanaan terhadap Nyonya Tini yang meliputi 1. Berikan cairan oral dan parental sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output, karena pemberian oral dan parental akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Yang kedua, pertahankan tiara baring dan membatasi aktivitas selama fase akut guna untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Kemudian yang ketiga, ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare, yaitu diare itu sendiri. Setelah itu, buatlah rencana pada pasien tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas untuk rencananya Ibu. Jika nanti ada hal-hal yang tertentu yang sekiranya saya dan teman-teman tidak bisa mengatasi, saya akan menghubungi Ibu. Baik, bagi yang berdinas malam dipersilakan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Baik Bu, saya permisi ya. Kemudian perawat asisten 3 dan perawat asisten 4 melakukan pemberian asuhan keperawatan yang telah dijelaskan oleh perawat primer kepada Nyonya I dan pasien lain yang ada di ruangan mawar. Setelah melakukan pemberian keperawatan kepada Nyonya I, perawat primer mengadakan diskusi dengan perawat PA3 dan PA4 tentang aspek klinik yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melaksanakan post conference selama kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan keadaan atau kondisi pasien masing-masing. Baik Bu, terima kasih. Untuk pasien Nyonya I, sejauh ini pasien nampak melakukan aktivitas walaupun masih di tempat tidur, tapi mungkin masih harus melanjutkan intervensi guna untuk proses penyembuhan. Terima kasih Bu. Oh iya, kalau untuk pasien Tuan A di ruang 102 bed 1, kebetulan klien mengalami sesak nafas dan setelah pemberian O2, klien masih tanpa sesak. Mungkin ada intervensi yang tepat untuk diterapkan pada klien tersebut. Ya, saya sedikit ingin menambahkan, mungkin perlu diperhatikan juga posisi tidur klien. Misalnya bantu klien dalam posisi semi forward. Mungkin cuma itu yang bisa saya tambahkan. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Saya akan mencoba melakukan perubahan posisi pada Tuan A, dan saya juga akan memonitoring perkembangan bagaimana setelah diberikan posisi semipolar. Apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang kondisi pasien masing-masing? Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditambahkan, maka saya akhiri post conference yang ini. Mohon ditindaklanjuti lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari dilakukan intervensi dan implementasi, pada tanggal 6 Maret 2021, perawat asosiatif melakukan evaluasi pada Nyonya I dan Tuan A. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Bu?
Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Suster. Nama saya Nyonya Intan. Tanpa tanggalnya Boyolali 22 Juli 1996. Alhamdulillah, Suster, perut saya sudah tidak sakit lagi, Sus. Tinggal lemesnya aja. Iya Bu, biar tidak lemas, Ibu harus makan yang banyak sama minum air putih yang banyak ya. Baik, Suster. Terima kasih. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Bisa sebutkan nama dan tempat lahir Bapak? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Suster. Saya Triandi, tempat tanggal lahir saya Sragen 12 Oktober. Alhamdulillah semakin baik Sus, dengan proses tidur seperti yang dianjurkan Suster kemarin. Sesak napas saya berkurang. Alhamdulillah kalau sudah membaik. Untuk sekarang Bapak jangan terlalu banyak aktivitas dulu ya. Ini masih proses pemulihan. Dan makan sama minumnya dihabiskan ya Pak. Baik, kalau gitu saya permisi ya Pak. Iya Suster, terima kasih. Kemudian PA1 memberikan informasi tentang perkembangan kesehatan Nyonya I dan Tuan A kepada perawat primer setelah dilakukan intervensi selama beberapa hari. Baik, selamat siang Bu. Berdasarkan hasil observasi pada hari ini dan sesuai saran dari dokter, Nyonya I dan Tuan A sudah menunjukkan perubahan kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum diberikan perawatan hingga saat ini. Apakah ada penambahan perencanaan untuk kedua pasien tersebut? Terima kasih. Jika Nyonya I dan Tuan A sudah membaik, maka tidak perlu dibuat perencanaan lagi. Akan tetapi tetap dipantau bagaimana kondisi pasien serta tetap dilakukan perencanaan yang sudah dibuat oleh dokter. Setelah itu akan saya buatkan persiapan untuk pasien pulang. Baik Bu, terima kasih. Keesokan harinya, PA2 dan PA4 menuju ke ruangan pasien untuk memberitahukan jika mereka sudah boleh pulang. Selamat pagi, Bu. Hari ini Ibu sudah boleh pulang. Tapi jangan lupa minum obatnya ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan makanan dan minumannya biar tidak diare lagi ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Suster. Iya, sama-sama Ibu. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga di rumah ya, Bu. Selamat pagi Bapak, karena kondisi keluhan Bapak sudah membaik, hari ini Bapak diperbolehkan untuk pulang. Alhamdulillah, terima kasih Suster. Sama-sama Bapak, selamat berkumpul kembali dengan keluarga di rumah, tapi jangan lupa obatnya diminum secara teratur. Jangan melakukan kegiatan yang sekiranya dapat memicu terjadinya sesak nafas. Baik Suster, terima kasih. Dan akhirnya perawat primer sudah melayani pasien dari awal masuk hingga pulang dengan dibantu kepala ruangan dan perawat associated. Kesimpulan, jadi model keperawatan primer adalah model pemberian asuhan keperawatan yang ditandai dengan adanya keterikatan yang kuat dan terus-menerus antar pasien dan perawat yang ditugaskan dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan keperawatan termasuk berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Penugasan yang diberikan kepada primer nursing atas pasien yang dirawat dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit yang didasarkan kepada kebutuhan pasien atau masalah keperawatan yang disesuaikan dengan kemampuan primary nurse sehingga pasien pulang. Sekian video atau tampilan roleplay dari kami kelompok 8. Terima kasih.